Oke, next kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal 10, soal studi kasus 10. Ini masih sama seperti soal yang nomor 9 tadi, cuman bedanya metode ekuitas, yaitu soalnya adalah PTP membeli 90% saham berhak suara dari S pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 675.000. Jika terdapat selisih investasi, maka dialokasikan ke 20% under value inventory yang terjual habis 2016. 40% under value land dan 40% over value equipment dengan masa manfaat 5 tahun. Jika masih ada sisa, dialokasikan ke goodwill. Separated net income P pada tahun 2016 adalah sebesar 248. Sedangkan saldo laba P pada saat tanggal akuisisi yaitu 400.000. Dividen P tahun 2016 adalah 150. Sedangkan S pada saat tanggal akuisisi atau 1 Januari 2016 nilai saldo labanya atau return earnings adalah 200, net income-nya 140 dan juga dividennya itu 80. Susunlah worksheet nomor 10 dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, ini untuk worksheet-nya. Masih hampir sama kayak yang tadi. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya ya. Nah, ini perhitungan yang muncul pada tahun 2016. Aku copy ke sini lagi supaya nantinya lebih enak gitu ya. Ini masih sama seperti yang soal 7, 8, 9, 10 perhitungannya. Oke, kita next masuk ke langsung jurnal aja. Jurnal yang pertama. Nah, jurnal yang pertama itu kita mengeliminasi adanya dividen dan juga laba yang merupakan bagian dari CI. Itu adalah investment in S sebesar 81.000 atau 90% kalikan dengan dividen tahun berjalan 90.000 karena kita harus mengeliminasi yang 2017 dan kreditnya ini adalah dividen from S 81.000. Selanjutnya kita mengeliminasi income from S, ada investment in S sebesar 129.600 atau dari perhitungan yang ini tadi. Income from S selama tahun 2017 yaitu dari net income 2017 sebesar 140 yang ini. Kemudian ada unamortized over value depreciation untuk equipment sebesar 4.000. Ini sebesar minus 20.000 dibagi dengan 5. Kenapa bisa plus di sininya bisa positif padahal di sininya negatif? Karena jurnal pada saat penyusutan yang over value itu jurnalnya adalah equipment, kreditnya beban. Bebannya berupa operating expense atau depreciation expense. Sehingga ketika bebannya di sebelah kredit, maka dia di sininya positif akan menambah net income. Sehingga income from S-nya adalah 144.000 dan bagian P atau bagian controlling interest 90%. 90%. Sedangkan bagian NCI yaitu 10%. 129.600 untuk P dan 14.400 untuk NCI. Itu untuk jurnal yang pertama. Oke, clear. Selanjutnya yang kedua, jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi komponen ekuitas dan investasi. Common stock-nya masih sama 500.000 sama seperti yang ada di kertas kerja. Kemudian return earnings awal 260. Ini masih sama seperti yang jurnal nomor 9 tadi ya. Jurnal nomor 9. Jurnal ini masih sama. 260, kemudian unamortized-nya masih 44, dan NCI investment-nya 723, investment in S-nya 723, dan NCI-nya 8400, masih sama. Terus selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu jurnal ini. Ini juga masih sama seperti jurnal nomor 9. Yang jurnal ini. Land, goodwill, equipment, dan excess value-nya 44. Ini masih sama. Kemudian jurnal dividen dan laba bagian NCI. Yaitu masih sama seperti jurnal nomor 9, cuman beda sama angkanya 14.400 yaitu masih sama NCI expense-nya 14.400 dari perhitungan yang atas ini tadi. Kemudian dividen from S-nya 9.000 didapat dari 10% dikalikan dengan dividen tahun berjalan 90.000. Selisihnya masuk ke NCI sebesar 5.400. Kemudian jurnal unamortized equipment-nya adalah equipment dan operating expense 4.000. Terus kenapa ini ada banyak perhitungan di atas? Ini masih benar. Untuk dua perhitungan ini, return earnings sama income from S ini masih sama caranya dan masih sama kegunaannya untuk yang sama nomor 9 tadi.
yaitu untuk mencari return earnings pay. Tadi kan return earnings pay itu di 1 Januari di soal ini diinformasikan adalah 400 mana tadi 400.000. Nah ini saldo laba P pada saat akuisisi 400.000. Kemudian pada tahun 2016 P itu memperoleh laba 248 dan dividen yang dibagikan 150. Cuman bedanya dividen income-nya di sini 120.600, yang di nomor 9 tadi adalah 72.000. Ini didapat dari 126.600 ini didapat dari 90% dikalikan dengan ini laba, kemudian dikurangi inventory, kemudian tambah yang ini tadi. Jadi dikalikan dengan income yang net pada tahun 2016. Income yang net itu didapat dari 140 dikurangi 10 ditambah dengan 4.000 dari equipment-nya ini tadi. Yaitu jadi 120.600. Sehingga diperoleh RE awal 1 Januari 2017 untuk P yaitu 618.600 rupiah. Selanjutnya untuk income from S ini tadi sama seperti yang nomor 9 perhitungannya. Nah, untuk yang investasi perhitungannya agak sedikit bukan berbeda, cuman agak ditambahin 1 tahun lagi gitu. Kalau yang soal nomor 9 itu tadi kita kan cuman berhenti di sini. Tapi yang soal nomor 10 kita tambahin 1 tahun lagi. Ya, untuk mencari yang saldo 31 Desember 2017. Lalu karena yang kita konsolidasikan di sini itu kan neraca pada 31 Desember 2017. Makanya kita harus cari nilai investasi pada 31 Desember 2017. Yang ini tadi 675 ini juga nilai investasi 31 Desember 2017. Cuman karena dia metode cost, maka dicatatnya tetap sebesar 675. Kalau dia metode ekuitas, maka di sininya investasinya bukan sebesar 675 lagi, tapi terpengaruh oleh beberapa hal, yaitu net income dan juga dividen serta amortisasi. Ini untuk perhitungan sama seperti yang tadi, yaitu perolehan 1 Januari 675, kemudian perubahan selama 2016 itu ada terdiri dari net income 140, net income-nya si S 140 didapat dari soal, ini 140, kemudian dividennya 80 minus, dan amortisnya untuk inventory dan equipment-nya itu net min 6.000. Netnya minus 6.000, didapat dari minus 10 dan plus 4. Gitu ya. Sehingga diperoleh jumlah perubahan untuk 90% yang kita sesuai kepemilikan kita yaitu 48.600. Sehingga saldo 31 Desember 2016 itu sebesar 723.600. Ini 2017 dong. Saldo 31 Desember 2016 ini akan masuk atau akan ke bawah ke saldo investasi 1 Januari 2017, 723.600. Dan perubahan selama tahun 2017 itu terdiri dari net income PT S masih 140, masih sama, kebetulan sama, yaitu di sini 140. Kemudian dividennya itu 90.000, jadi bukan lagi pakai dividen yang di soal karena ini 2016, tapi pakai dividen yang 2017 di kertas kerja. Kemudian amortisnya ini karena yang bisa diamortisasi pada tahun 2017 atau tahun kedua itu cuman over value dari equipment, maka di sininya cuman hasil dari equipment yaitu 4.000. Yang inventory kan sudah habis diamortisasi di sini, sedangkan land tidak bisa diamortisasi. Jadi yang di sini cuman amortisasi equipment 4.000. Sehingga totalnya adalah 48.600 atau 90% dari perubahan-perubahan ini. Kemudian saldo investasi 31 Desember 2017 adalah 772.200. Nah, inilah yang akan masuk ke sini. Bentar aku kasih panah. Nah, yang akan masuk ke akun investasi di sini. Tuh. Oke, aku kasih panah lagi deh. Untuk yang RE. Dia akan masuk ke sini. Oke, setelah itu karena kita sudah beberapa menjurnal, maka kenapa kok di metode
cost ini ada jurnal kenaikan ini, sedangkan di metode equity tidak ada jurnal kenaikan ini, karena di metode ekuitas itu transaksi-transaksi perubahan ini selama tahun 2016 itu dia sudah terjurnal gitu. Karena kan kalau metode cost itu dia ada mengakui net income, kemudian investasinya berkurang karena dividen, kemudian bertambah atau berkurang karena amortisasi gitu. Itu sudah tercatat, makanya tidak perlu menjurnal lagi untuk yang penyesuaian kenaikan atau penurunan investasi. Langsung kita masuk ke kertas kerjanya. Ini semua angkanya dimasukin dulu yang diketahui di soal. Kemudian ada income from S. Income from S ini 129.600 itu didapat dari yang sini tadi. Nah, yang ini. Oke, aku coba kasih panahnya. Mana tadi? Oh, ini. Ini ya. Nah, oke. Satu lagi biar jelas. Oke, mantap. Oke, jadi gini. Salah kok masuknya di sel sih? Maksudnya di income from ya. Nah, gini. Oke. Income from-nya ini masuk 129.600. Yaitu kemudian dilakukan eliminasi untuk income from S pada jurnal yang pertama, jurnal yang ini tadi, mana benar? Nah, jurnal yang ini tadi, income from S pada investment in S besar 129.600. Kemudian untuk akun-akun yang lain kurang lebih masih sama, COGS, operating expense dan net income-nya 288.600 serta 140. Sedangkan consolidated statement-nya 1.800.000 untuk sales, income from S-nya 0 karena dia sudah bertambah di sini kredit, kemudian dikurang di debit 129 jadinya 0. Kemudian COGS-nya 1.080, operating expense-nya 417, kemudian net income-nya 303 dan ada NCI expense 14.400 sehingga net income consolidate-nya adalah 288.600. Nah, untuk return earnings awal dari P itu 618.600 hasil perhitungan yang ini tadi. Kemudian untuk RE awal yang PTS itu masih sama seperti nomor 9 tadi. Kita cari dulu RE akhir. RE akhir ini didapat dari cara yang bawah ini. Nah, RE akhir ini kan 0 ya, RE akhirnya di sini nggak diketahui. Jadi di sininya 0, kata gitu. Terus karena diketahui total aset 1 juta, maka total liabilitas dan ekuitasnya juga 1 juta pasti, karena harus balance. Sehingga bisa dihitung RE di sini itu merupakan 1 juta di sini dikurang 60, 130, dan 500. Sehingga 310 ini merupakan RE akhir. Masuk ke sini. Nah, untuk mencari RE awal 260 itu berasal dari 310 dikurangi dengan net income 140 dan dikurangi dengan 90.000. Minus 90.000. Sehingga untuk consolidated statement-nya karena RE-nya ini sudah ditutup 260 jadi 0, maka hanya RE dari PTP 618.600, kemudian dividennya juga merupakan dividen PTP 160 karena yang PTS sudah dibalik atau sudah dieliminasi. Untuk aset-asetnya ini masih sama kayak yang tadi caranya. Kemudian investasi. Nah, yang investasi ini tadi kan sesuai yang aku bilang tadi, dia pakai yang saldo 31 Desember 2017 karena dia metode ekuitas. Gitu. Jadi nilainya bukan lagi 675 tapi berubah-ubah yaitu 772.200 gitu. Oke, untuk eliminasinya debit dari jurnal pertama yang ini 81.000 dan kreditnya itu berasal dari jurnal yang ke berapa tadi? 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Jurnal yang ini 129.600 dan 723.600.
Sehingga investasinya di sini jadi 0. Investasinya jadi 0. Kemudian unamortisasinya juga jadi 0 karena sisanya 44 di debit dan kreditnya dieliminasi 44 juga. Sehingga total dari total dari asetnya adalah 2.573.000 dan total liabilitasnya juga 2.573.000. Ini balance aset dan liabilitas, dan tadi untuk soal nomor 9 dia jumlahnya juga 2.573.000. Jadi harus sama. Antara metode cost dan juga metode ekuitas itu menghasilkan nilai konsolidasi yang sama. Cuman untuk sekali lagi untuk yang di kolom eliminasi ini bisa berbeda-beda. Bisa berbeda antara tiap orang atau tiap dosen, karena ada dosen yang juga ininya nggak dimasukin. Unamortized-nya ini ada dosen yang nggak masukin. Nggak dimasukin, berarti di sini 0, di sini 0, dan nantinya jumlahnya akan beda. Terus ada yang ininya dinetkan jadi 1. Nah, karena aku berpikir ini ada di jurnal akun unamortized-nya ada di jurnal, maka ya lebih baik dimasukin aja gitu. 44, toh juga hasilnya sama 0 gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat dibahas pada kesempatan kali ini dari soal 7, 8, 9, dan 10. Nanti teman-teman bisa pahami lagi atau bisa pelajari lagi mengenai gimana hasilnya dari file Excel yang akan di-share di Google Drive juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurang jelasan dari saya. Kalau ada yang berbeda, teman-teman bisa konfirmasi ke dosen masing-masing, karena kembali lagi yang menilai adalah dosen. Atau kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, bisa hubungi aku juga, bisa kita bahas gitu ya. Karena dari aku sendiri juga nggak mungkin nggak menutup kemungkinan ada salah gitu ya. Jadi bisa saling belajar bareng juga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Semangat untuk tingkat 3-nya, 1 tahun lagi wisuda. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.